Bagi kami, jembatan merupakan urat nadi kehidupan. Berjuta asa ditumpukan oleh masyarakat pada sebuah jembatan. Mungkin kecil artinya bagi kita, namun besar bagi mereka. Pagi menjelang. Para pelajar di Desa Mekarjaya, Pandeglang, Banten ini memulai hari dengan menyeberangi sungai. Rakit menjadi sarana transportasi satu-satunya ke sekolah. Kalau ada yang nyebrangin tetap sekolah, kalau nggak ada pulang. Kondisi yang tak jauh lebih baik juga dialami para pelajar, guru, dan warga Desa Jayasari, Lebak, Banten. Sejak dibangun tahun 1996, jembatan yang menghubungkan dua kecamatan ini belum pernah direnovasi. Jembatan kayu yang rusak di beberapa bagian ini sudah beberapa kali memakan korban. Menurut Yoyo, guru sekolah dasar yang sudah mengajar selama 5 tahun di Desa Jayasari ini, jembatan sangat riskan untuk dilintasi. Namun jembatan ini adalah akses satu-satunya menuju sekolah. Banyak yang lubang-lubang, kendalanya ketika ada hujan suka terpeleset gitu anak-anak. Dan ditambah jarak sini juga lumayan jauh gitu, Pak. Ada ratusan jembatan rusak di Provinsi Banten. Data Lembaga Relawan Kampung menyebutkan, di seluruh Provinsi Banten terdapat lebih dari 400 jembatan rusak. Fenomena ini menggerakkan Arif Kirdiat, seorang pengusaha biro wisata di Banten, untuk memberdayakan warga lokal membangun jembatan yang layak. Yang membuat kami miris di Relawan Kampung itu melihat fakta adanya ketimpangan antara APBD Banten yang sekitar 10 triliun dengan penyiapan dan penyediaan infrastruktur di pedesaan. Selain itu juga dalam fenomena di lapangan, banyak kasus-kasus anak sekolah yang meninggal karena tertimpa banjir saat menyeberang sungai yang tidak punya jembatan, ada anak yang terjatuh dari jembatan yang sudah rusak, bahkan ada ibu-ibu hamil yang harus terjungkal dari jembatan karena licin. Jembatan tersebut tidak mampu menahan motor yang ia kendarai. Bersama lembaga relawan kampung yang ia dirikan pada 2012, Arif menggalang dana dari berbagai donatur lewat media sosial. Jadi tinggi tiang ini sepertiga dari panjang dari tiang satu ke tiang satu. Pergaulannya yang luas dengan berbagai kalangan membuat lulusan Universitas Nanyang, Singapura ini tidak sulit menggait penyandang dana. Tempat-tempat yang membutuhkan jembatan di pedalaman Banten sering tidak mudah dijangkau. Dalam setiap pembangunan jembatan, terkadang kita menemui jalan-jalan yang ekstrim, seperti yang di Panimbang, Banten Selatan saat ini. Jika musim hujan, situasi sangat tidak memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan roda 4. Kadang kita harus mendorong, menarik, bahkan harus dilalui dengan jalan kaki ketika jalan tersebut sudah sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Satu ini 250 ya, 25 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang belum selesai, belum bikin tangan-tangan sama ngecor ini. Nanti saya kirim foto-fotonya, Mbak ya. Menurut Arif, keterlibatan warga adalah kunci keberhasilan pembangunan jembatan. Jembatan ini merupakan jembatan ke-43 yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Muncang dan Kecamatan Sajira, Lebak, Provinsi Banten.
Dalam setiap aktivitas perbaikan atau pembangunan jembatan, kita selalu melibatkan masyarakat dalam bergotong royong agar timbul rasa memiliki, dan juga ke depan setelah jadi, jembatan ini tentu yang akan merawat adalah masyarakat. Satu jembatan gantung besi seperti ini membutuhkan biaya sekitar 300 juta rupiah. Jauh lebih murah dibanding proyek jembatan pemerintah yang nilainya di atas 700 juta rupiah. Lihat kering. Ayah tiga anak ini bercita-cita membangun 100 jembatan untuk negeri ini. Sampai saat ini, Arif bersama warga dan para donatur telah membangun 45 jembatan. 20 diantaranya dibangun di Banten dan 25 jembatan lainnya tersebar di seluruh Indonesia. Masyarakat Minang itu sangat kuat terhadap asas gotong royong. Tinggal bagaimana pendekatan kepada ketua adat, kepada jorong, kepada wali nagari untuk meyakinkan mereka bahwa jembatan ini adalah jembatan mereka dan mereka pun yang nanti kelak akan menggunakannya. Seandainya jembatan ini sudah siap, yang jelas saja ini hasil bumi di sini, yang di sini mungkin terhubungnya lancar gitu. Ya selama ini karena jembatan ini nggak ada, susah. Proyek 100 jembatan untuk negeri terus berjalan. Salah satu yang terbaru adalah pembangunan jembatan besi di Jurong Talago, Malamak Selatan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Puluhan warga bahu-membahu membangun jembatan. Gelagar besi untuk pijakan jembatan ini harus dibawa ke lokasi pembangunan yang berjarak 2 km dari pemukiman warga. Satu gelagar besi seperti ini harus diangkut oleh belasan warga tanpa menggunakan peralatan modern. Selain tenaga warga, roda sederhana ini menjadi alat bantu satu-satunya untuk memindahkan gelagar besi ke lokasi proyek pembangunan jembatan. Karena tidak ada alat yang memadai, gelagar besi seberat 600 kilo ini harus dibawa secara gotong royong. Dan ini cukup berat dan melelahkan. Mas Arif, sebetulnya untuk membawa gelagar besi seperti ini tuh idealnya seperti apa sih? Dalam situasi normal, gelagar ini cukup dikerjakan oleh 2 orang, 1 operator di kren, 1 operator di bawah. Tapi dalam kondisi tertentu yang medan sangat sulit dijangkau, terkadang selain menggunakan roda, kita harus menggotong besi ini menuju lokasi jembatan. Oke, berarti masih ada satu pekerjaan lagi yang harus diselesaikan dan itu pastinya 2 kali lebih berat ya? Bahkan kaum ibu pun membantu mengangkut pasir ke lokasi proyek jembatan. Seperti para pria, ibu-ibu di Jurong Talago ini juga harus berjalan jauh saat membawa pasir. Pekerjaan ini dilakukan berulang kali dalam 1 hari. Budaya yang berbeda tak membuat Arif kehabisan ide untuk meyakinkan warga agar mau bergotong royong dan tak sekedar menikmati bantuan dari orang luar. Karena
memang kultur masyarakat Minang itu sangat kuat terhadap asas gotong royong. Tinggal bagaimana pendekatan kepada ketua adat, kepada jorong, kepada wali nagari untuk meyakinkan mereka bahwa jembatan ini adalah jembatan mereka dan mereka pun yang nanti kelak akan menggunakannya. Nah, pendekatan seperti apa nih? Tadi saya sempat lihat Kang Arif itu ngobrol sama ibu-ibu, sama kaum bapak, sama anak-anak. Ya, memang yang utama dan paling utama itu adalah asas musyawarah. Ketika semua sudah kita buka, kita ungkap bahwa ini adalah hasil dari donatur yang mau membiayai proyek pekerjaan ini. Otomatis kalau sudah terbuka dari mana asal dana, siapa yang mendanai, mereka juga akan mau terlibat dalam gotong royong tersebut. Karena ini pekerjaan non profit. Jembatan di Sungai Jurong Talago ini sudah lama diidamkan warga. Sungai yang jadi pembatas dua kampung di Kabupaten Agam ini merupakan jalur anak-anak menuju ke sekolah dan penunjang roda perekonomian warga. Mayoritas warga di Malamak Selatan Kabupaten Agam ini adalah petani padi, pinang, dan kayu manis. Seandainya jembatan ini sudah siap, yang jelas saja ini hasil bumi di sini, yang di sini mungkin terhubungnya lancar gitu. Ya selama ini karena jembatan ini nggak ada, susah. Perjalanannya susah, menempuh air, karena airnya besar, nah gitu susahnya. Hasil bumi apa aja sih Pak yang ada di kampung sebelah sini tuh Pak? Ada padi itu, ada pinang, dan lagi itu sayur mayurnya ada, dan lagi itu kulit manis, emang ada, durian. Belasan tahun lalu, warga Jurong Talago memiliki jembatan kayu di sungai ini, namun hanyut diterjang banjir bandang. Menurut Arif, bertahun-tahun warga nekat menyeberang sungai yang berarus cukup deras. Arif, boleh ceritain nggak sih dulu sebenarnya jembatan awalnya itu sebelah mana sih? Jadi dulu pertama kali masyarakat itu membuat jembatan dengan akar pohon beringin ini yang dianyam. Jadi mereka menganyam akar pohon itu dengan memasukkan batang-batang kayu di tengahnya melalui sela-sela batang pohon ini. Nah, ini pohonnya ya? Ya, ini pohon ini sudah berusia ratusan tahun. Sejak zaman Belanda, sejak zaman proklamasi, mereka membentuk akar pohon itu hingga ke seberang, menghubungkan dua kampung. Tapi ketika tahun 90-an, ini ada banjir besar yang menghantam jembatan kayu ini. Masyarakat coba lagi membangun dengan bambu, tapi jatuh lagi karena konstruksinya yang sederhana. Dan kami harapkan akan muncul lahirnya arif-arif lain yang mewujudkan jembatan bagi masyarakat di pelosok. Bukankah menyalakan lilin lebih baik daripada sekedar mencaci kegelapan? Pekerjaan dimulai. Yang mungkin secara ekonomi tidak ada untungnya. Warga Jurong Talago bersama 3 relawan kampung yang datang dari Banten bekerja sama membangun jembatan. Konstruksi yang kokoh disiapkan untuk menopang jembatan besi yang menghubungkan dua kampung ini.
Oke, Kang Arif, ini tuh dari Malalak Selatan ini akan jembatan yang seperti apa sih yang akan dibuat di sini? Rencananya untuk Malalak Selatan ini kita akan buatkan jembatan gelagar besi cor beton. Gambarnya seperti ini ya. Ya, dengan panjang 20 meter, lebar 2,4 meter. Kenapa harus memilih jembatan? Filosofi dasarnya, jembatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam segala aktivitasnya. Sejak zaman kemerdekaan, masyarakat di Malalak, di Banten, di Sumbawa, serta di daerah pelosok lain di Indonesia itu membutuhkan jembatan yang kadang terabaikan oleh pemerintah. Bisa dibilang jembatan itu urat nadi kehidupan. Betul, segala aktivitas masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar sungai membutuhkan jembatan sebagai alat transportasi penghubung antar satu kampung, antar satu desa, dan antar kabupaten. Apakah Kang Arif juga melihat adanya harapan yang besar dari sebuah jembatan gitu di setiap daerah yang Kang Arif bangun gitu ya? Kami melihat masyarakat sangat berharap besar akan hadirnya sebuah jembatan walaupun sederhana mungkin yang nilainya tidak terlalu besar bagi kita yang tinggal di perkotaan. Di mata keluarga, ayah 3 anak ini adalah sosok panutan. Di waktu senggang, Arif meluangkan seluruh waktunya bersama keluarga yang sudah ia bina selama 16 tahun. Meski Arif kerap berpergian saat membangun jembatan, lambat laun sang istri turut memberikan dukungan penuh untuk suaminya. Awalnya cemburu iya ya, tapi memang sejak awal juga beliau memang sering di luar. Alhamdulillah anak-anak juga mengerti karena saya selalu kasih pengertian juga, Pak Arif juga kasih pengertian bahwa kerja di luar itu bukan untuk apa-apa, tapi insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Untuk kerja kerasnya, berbagai piagam penghargaan dari kalangan kampus, media, hingga dari istana presiden telah ia terima. Tetapi bagi Arif, pekerjaan belum selesai, sekalipun proyek 100 jembatan untuk negeri rampung nanti. Dalam perjalanan 3 tahun, setelah melihat masih banyaknya wilayah-wilayah dan pelosok lain Indonesia yang membutuhkan jembatan, insya Allah kami dari Relawan Kampung akan terus bekerja mewujudkan jembatan-jembatan baru di berbagai pelosok negeri. Dan kami harapkan akan muncul lahirnya Arif-Arif lain yang mewujudkan jembatan bagi masyarakat di pelosok. Bukankah menyalakan lilin lebih baik daripada sekedar mencaci kegelapan? Pahlawan yuk!